Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Kenza, mahasiswi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, semester 1 jurusan Tadris IPS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang statistika dan juga tentang aplikasi SPSS yang akan digunakan dalam pembelajaran statistika. Pada slide yang pertama ini, sebelum masuk pada bab pembahasannya, maka saya akan memperkenalkan dahulu tentang istilah-istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik beserta pengertiannya secara singkat. Yang pertama, ada penelitian. Penelitian merupakan aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Kemudian yang kedua ada data. Data merupakan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya, data jumlah penduduk, data berat badan, data sikap konsumen, dan laporan keuangan suatu perusahaan, data tes, dan lain-lainnya. Jenis-jenis data itu ada dua ya. Yang pertama ada data kualitatif. Data ini merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, data nominal merupakan data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu, misalnya laki-laki berjumlah 1, perempuan berjumlah 2. Dari contoh tersebut, 2 tidak lebih tinggi dari 1, tetapi setara. Yang kedua, ada data ordinal, merupakan data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Tipe data ini tidak memperhatikan jarak data, jadi jarak data bisa berbeda-beda. Misalnya, nilai si A 1, nilai si B 2, nilai si C 3. Dalam contoh tersebut, 1 lebih tinggi dari 2 dan 2 lebih tinggi dari 3. Kemudian, ada data interval, merupakan data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. Walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan, data ini tidak mempunyai nilai 0 absolut. Maksudnya, angka 0 tetap ada nilainya. Contohnya, dalam pengukuran suhu, data ini dapat dibuat menjadi tipe ordinal yang menggunakan peringkat seperti dalam pengukuran skala Likert. Misalnya, sangat setuju ada 5, setuju 4, ragu-ragu ada 3, tidak setuju ada 2, sangat tidak setuju ada 1. Kemudian yang terakhir ada data rasio, merupakan data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut, maksudnya angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran berat badan, jika beratnya adalah 0 kg, berarti tidak ada bobotnya. Tipe data ini misalnya data berat badan, tinggi badan, dan keuangan perusahaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi.
Variabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan variabel bebas ataupun variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Kemudian yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi artinya suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang kelima ada analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dan penginterpretasikan hasil pengolahan data. Analisis data ini ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Yang pertama ada analisis deskriptif, adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua ada analisis inferensial, adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang keenam ada metode analisis data. Metode analisis data ini ada dua, yaitu metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Metode statistik parametrik merupakan metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Kemudian jika metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Misalnya, ada pengaruh signifikan antara rasio keuangan dengan harga saham. Signifikan di sini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Dalam hipotesis terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil atau non-hipotesis atau dilambangkan dengan HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja atau disingkat HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Yang kesembilan ada signifikasi, merupakan meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberikan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Tingkat signifikan 5% atau 0,05, artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sekitar 95% atau tingkat kepercayaannya. Atau dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% dari keputusan untuk menolak hipotesa yang salah adalah benar. Ukuran 0,05 atau 0,01 adalah ukuran yang umum sering digunakan dalam penelitian. Taraf kesalahan yang lebih kecil atau lebih teliti biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian tertentu. Misalnya, untuk penelitian makanan, minuman, atau obat dibutuhkan penelitian tingkat tinggi yang biasa menggunakan taraf signifikan seperti 0,0005 atau 0,001. Kemudian ada probabilitas. Probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya kejadian.
Besarnya peluang dilakukan kesalahan disebut taraf signifikan atau signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas nilainya sama. Misalnya ada 100 kejadian dengan probabilitas 5%. Artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi sebanyak 5 kali dalam 100 kejadian. Kemudian ada kurva normal. Kurva normal ini menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO jika pengujian dua sisi gambar kurva sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya di situ. Kemudian ada yang terakhir ada degree of freedom. Degree of freedom atau biasanya disingkat dengan DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi atau dilambangkan dengan N dan banyaknya variabel independen. DF ini atau degree of freedom digunakan untuk menentukan nilai kritis. Pada saat yang terakhir ini saya akan memberikan penjelasan sekilas tentang aplikasi SPSS ya. SPSS sendiri adalah program atau software yang digunakan untuk pengolahan data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, aplikasi ini merupakan yang paling banyak digunakan dan paling banyak diminati oleh para peneliti. Dahulu SPSS hanya digunakan untuk pengolahan data sosial, tetapi sekarang sudah semakin kompleks penggunaannya di berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain. Program SPSS ini dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University yang saat itu hanya bisa dioperasikan pada komputer mainframe. Kemudian pada tahun 1984, aplikasi SPSS muncul dengan versi PC bernama SPSS atau PC Plus dan pada tahun 1992 tercipta untuk versi Windows-nya. Setelah itu SPSS terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dan penyempurnaan dengan muncul versi-versi aplikasi dari Windows seperti 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, bahkan sekarang sudah ada yang ke-26. Langkah-langkah penggunaan dari aplikasi ini tuh sangat praktis. Setelah data diinput pada SPSS, data editor kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain-lainnya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu proses olah data dilakukan sangat cepat. Di sini di bawah ada rangkaiannya. Ada pertama kita menginput data, memasukkan data, kemudian kita proses, kita kemudian output. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.